Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi semuanya, saya terlebih dulu mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Perkenalkan, nama saya Dr. Anwar Hidayat, SHMH, sebagai tenaga pendidik atau dosen Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang berkonsentrasi juga dalam jurusan Hukum Tata Negara. Dalam pertemuan pertama ini, mata kuliah Hukum Tata Negara setidaknya perlu kita pahami bahwa saya akan membahas terlebih dulu tentang rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan kontrak kuliah. Karena bagaimanapun juga mahasiswa-mahasiswi di setiap mata kuliah akan bertemu dengan yang namanya kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester atau disebut RPS. Kemudian perlu dipahami juga, ya kan, di samping saya akan menjelaskan RPS, kontrak kuliah, saya juga akan membahas segala bentuk urusan masalah perkuliahan dalam Buana online course ataupun yang bersifat daring atau virtual. Dimulai daripada absennya, download mata kuliah ataupun materi perkuliahannya, berikut absensinya, ataupun bisa menampilkan video yang diupload oleh dosennya. Setelah itu, kita akan masuk ke materi pertama dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Itu diantaranya dalam pertemuan hari ini, di pertemuan pertama, dan kita mulai terlebih dulu dalam rencana pembelajaran semester dalam kontrak kuliah. Dalam rencana pembelajaran semester ataupun kontrak kuliah, yang disebut dengan capaian pembelajaran atau disebut dengan CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Dalam hal ini, mata kuliah apa? Yaitu adalah mata kuliah Hukum Tata Negara. 1. Capaian pembelajaran atau CPL 01, demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. CPL 2 atau CPL 02 atau capaian pembelajaran 02 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Capaian pembelajaran 03 atau CPL 03 menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir secara yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk melakukan analisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi dari kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat. CPL 04 atau capaian pembelajaran 04 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik dan seni. Itu diantaranya dalam RPS rencana pembelajaran semester dari mulai CPL 01 sampai dengan CPL 04. Ketika nanti Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi, bahan, serta rujukan dalam rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, capaian pembelajaran 01 sampai 04 itu yang diantaranya tadi dijelaskan. Kemudian kedua, kita akan masuk kepada capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK. CPMK 01
atau capaian pembelajaran mata kuliah 01. Yang pertama, tentu mampu bersikap demokratis. Kedua, dalam CPMK 02, bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa hukum Indonesia. CPMK 03 mampu membangun argumentasi tentang struktur hukum ketatanegaraan. CPMK 04 mampu menerapkan sistem hukum bidang ketatanegaraan. Itu merupakan capaian pembelajaran mata kuliah hukum tata negara. Dimulai capaian pembelajaran mata kuliah 01 sampai dengan 04. Jadi saya berharap dari mulai CPL yang tadi saya jelaskan, CPMK yang saya jelaskan, mahasiswa mampu mengadopsi dan merujuk apa yang kita sepakati dalam rencana pembelajaran semester, terkhusus dalam mata kuliah hukum tata negara. Sekarang kita berbicara selanjutnya tentang sub CPMK 1 sampai dengan sub CPMK 12. Dalam sub CPMK 1, ya kan, mahasiswa-mahasiswi mampu menguraikan peranan ilmu hukum dalam pemerintahan. Dalam sub CPMK kedua, mahasiswa-mahasiswi mampu menyimpulkan mengenai substansi hukum tata negara. Dalam sub CPMK ketiga, mahasiswa-mahasiswi mampu membedakan bahasa hukum dan bahasa politik. Dalam sub CPMK keempat, mahasiswa-mahasiswi mampu mengkritik setiap kebijakan pemerintahan. Dalam sub CPMK kelima, mahasiswa-mahasiswi harus mampu menyimpulkan semiotika dalam penafsiran hukum. Dalam sub CPMK ke-6, mahasiswa-mahasiswi mampu menerima struktur hukum. Dan sub CPMK ke-7, mahasiswa-mahasiswi mampu mendiskusikan hukum ketatanegaraan. Dalam sub CPMK ke-8, mahasiswa-mahasiswi harus mampu mendiskusikan sistem politik di Indonesia. Dalam sub CPMK ke-9, mahasiswa-mahasiswi mampu mendiskusikan sistem pemerintahan. Dalam sub CPMK ke-10, mampu mendiskusikan sistem pemilu. Dalam sub CPMK 11, mampu mendiskusikan menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam sub CPMK ke-12 atau terakhir, mahasiswa-mahasiswi tentu harus mampu menyimpulkan substansi apa itu mata kuliah hukum tata negara. Ini diantaranya dimulai daripada CPL, CPMK, dan sub CPMK dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum tata negara. Kemudian kita masuk kepada rincian komponen dalam rencana pembelajaran semester yang disingkat dengan RPS. Mahasiswa-mahasiswi kemampuan akhir tiap tahapan belajar dalam sub CPMK yang tadi dijelaskan. Dan kemudian masuk kepada penilaian indikator dan kriteria dan bentuknya. Dan ketika berbicara bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa, ya kan, dimulai daripada daring ataupun daring. Dan keempat, materi pembelajaran pustaka ataupun literasi ilmiah ataupun sumber yang dipakai dan masuk kepada bobot nilai. Sebelumnya, ini adalah rujukan rencana pembelajaran semester yang saya pakai dalam mata kuliah hukum tata negara yang wajib dirujuk ataupun diikuti ataupun capaian targetnya dimulai daripada CPL, capaian pembelajaran, serta CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK dari 1 sampai dengan 12, hingga sampai masuk kepada rincian komponen RPS yang tadi dijelaskan, wajib didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi. Untuk lebih lanjutnya dan lebih rincinya, apa yang tadi disampaikan dalam rencana pembelajaran semester, kita masuk lebih rincinya sebagai berikut. Dalam deskripsi singkat mata kuliah hukum tata negara, perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa mata kuliah hukum tata negara ini adalah materi yang menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam bahasa kajian materi pembelajarannya, bahwa satu, pengetahuan ilmu pengertian hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, sejarah, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian kedua,
mahasiswa-mahasiswi ya kan harus paham dan memahami tentang bagaimana caranya mendeskripsikan dan memahami hukum tata negara yang berkaitan dengan prinsip negara, ideologi negara, dan menafsirkan mengenai konteks negara. Dan yang ketiga, pemahaman mengenai konsep negara secara de facto ataupun de jure. Dan yang keempat, menganalisa kasus atau yang disebut dengan studi kasus terhadap fenomena saat ini mengenai ketatanegaraan di Indonesia. Itu diantaranya deskripsi singkat mata kuliah hukum tata negara, bahan kajian, materi pembelajaran dimulai pengertian hukum, sampai dengan menganalisa kasus atau studi kasus terhadap fenomena saat ini mengenai ketatanegaraan di Indonesia. Nah, ketika berbicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh saya, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum tata negara, kita akan masuk di outcome penelitian, ya kan? Ada laporan, artikel, jurnal, publikasi, hak cipta ataupun produk lainnya. Dan ketika outcome lainnya, ya kan, ada laporan artikel, jurnal, publikasi, dan produk-produk lainnya. Terutama ketika berbicara sumber, bahan, ajar, ataupun literasi yang dipakai oleh saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum tata negara untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti mata kuliah hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, perlu diketahui dan perlu dipahami. Bahan ajar atau literasi ilmiah yang saya pakai diantaranya satu, pengantar ilmu hukum tata negara, pengarang dari Prof. Dr. Jimli Asidik, SH. Yang kedua, pengantar hukum tata negara yang dimana modul ataupun bahan ajar dan bukunya melalui karangan saya sendiri, yaitu karangan dari Dr. Anwar Hidayat, SHMA. Dan yang ketiga, hukum tata negara melalui Dr. Nimatul Huda, SHM Hum. Ini merupakan salah satu sumber atau beberapa sumber literasi ilmiah yang saya pakai di mata kuliah hukum tata negara. Kemudian, ketika diterjemahkan apa yang tadi disampaikan di awal dari rencana pembelajaran studi dan beberapa sumber yang saya sampaikan, kita masuk spesifik, ya kan, kepada persoalan masalah kemampuan akhir tiap tahapan belajar ataupun sub CPMK yang tadi dijelaskan dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 12. Nomor 1, ya kan, memahami materi tugas yang terdapat di dalam kontrak kuliah yang tadi dijelaskan. Dimulai daripada RPS, CPL, CPMK sampai dengan sub CPMK, dan inilah saya akan menerjemahkan satu persatu dari 1 sampai dengan 12. Nomor 1, tadi yang disebutkan memahami materi tugas yang terdapat di dalam kontrak kuliah. Yang kedua, mampu menguraikan dan menyimpulkan materi tentang pengertian dan pengistilahan dalam hukum tata negara. Ketetapan memahami pengertian dan peristilahan dalam hukum tata negara. Di dalam konteksnya, ya kan, kita akan melakukan tanya jawab, diskusi dan dialog setelah apa yang saya sampaikan materinya. Di dalam mampu menguraikan dan menyimpulkan, tentu materinya tentang pengertian hukum tata negara menurut para ahli, ya kan, sehingga beberapa ahli tentang hukum tata negara itu memiliki perspektif masing-masing dalam praktik konstitusi ketatanegaraan di Indonesia. Dua, peristilahan dalam hukum tata negara itu apa diantaranya. Dan yang ketiga, mampu menguraikan dan menyimpulkan materi tentang ruang lingkup hukum tata negara. Berbicara ruang lingkup itu berarti berbicara ruang lingkup dalam ketatanegaraan di Indonesia ataupun dalam hukum tata negara. Di antaranya kita akan membahas tentang struktur umum dari negara sebagai organisasi. Dan kedua, badan dalam organisasi negara itu apa saja, dan kehidupan politik dalam negara seperti apa. Dan dalam sub CPMK keempat, ya kan, di sini kita harus mampu menguraikan dan menyimpulkan materi tentang asas-asas hukum, ya kan, dalam hukum tata negara. Tentu dengan diskusi, dengan memberikan materi, ya kan, dan mendengarkan materi, dan selanjutnya kita akan masuk kepada dialog untuk mahasiswa dan mahasiswi lebih paham. Dalam sub CPMK keempat ini, dalam terjemahannya, yang namanya persoalan negara dalam menjalankan praktik konstitusinya harus memiliki dasar yang memang benar-benar harus dipegang, yaitu sebagai pijakan menjadi sebuah dasar, ya kan, yang disebut dengan asas. Yang pertama, asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas check and balance. Kemudian yang kelima, ya kan, kita akan masuk setelah memahami pijakan ataupun dasar
tentang praktik konstitusi ketatanegaraan di Indonesia dengan beberapa asas yang tadi dijelaskan ataupun disebutkan, tentu kita tidak boleh tidak paham kepada persoalan sejarah atau bisa disebut jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah yang dimana kita akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia dari zaman penjajahan sampai saat ini ataupun sampai sekarang. Keenam, tentu mahasiswa-mahasiswi mampu menguraikan dan menyimpulkan materi tentang konstitusi sebagai kajian hukum tata negara. Di antaranya kita akan membahas tentang pengertian konstitusi, klasifikasi konstitusi dari berbagai tahapannya. Dan kemudian dalam sub CPMK ke-7, di samping mahasiswa harus menguraikan, menyimpulkan, tentu wajib menafsirkan dalam hukum tata negara, dalam mata kuliah hukum tata negara, yang dimana kita akan masuk spesifik kepada persoalan penafsiran gramatika, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teologis, dan penafsiran otentik. Nah, kemudian ini dari beberapa capaian target dari pertemuan pertama, dimulai daripada RPS, kontrak kuliah, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi mendapatkan RPS ini, ya kan, untuk dirujuk, ya kan, bahwa target capaian pembelajaran ataupun capaian pembelajaran mata kuliah itu sampai sejauh mana dari awal sampai akhir, dari input, proses, dan output, dari pertemuan pertama hingga pembelajaran prosesnya, UTS, sampai dengan masuk lagi evaluasi UTS sampai dengan UAS, yang dimana setelah masuk beberapa pertemuan yang tadi dijelaskan, kita akan masuk di ujian tengah semester. Dalam ujian tengah semester, tentu saya akan memberikan metode ujian tengah semester dengan tertulis, yang dimana akan membahas dari pertemuan pertama hingga sampai dengan pertemuan ke-7 atau ke-8-nya pertemuan UTS, yang dimana mahasiswa wajib studi kasus yang nanti saya akan berikan dari materi pengertian ruang lingkup asas sampai dengan penafsiran hukum tata negara. Nah, setelah hukum tata negara ini dibahas dari pertemuan pertama sampai dengan UTS, perlu kita sepakati dengan mahasiswa-mahasiswi semua dalam RPS tersebut. Seperti biasa apa yang saya sampaikan dalam RPS yang tadi dijelaskan, setelah pelaksanaan UTS, adanya evaluasi UTS, kita akan masuk kepada persoalan diskusi, ya kan? Atau lebih cenderung saya sebut fokus group discussion dari mahasiswa untuk mahasiswa, dari saya untuk mahasiswa, yang dimana nanti saya akan memberikan tugas kajian makalah hukum tata negara yang akan terurai, terbagi dari berbagai kelompok di setiap kelasnya, yang dimana setiap kelompok dan di setiap kelasnya setelah pasca UTS dan evaluasi UTS akan bertemu dan membuat kelompok kajian yang diantaranya bahwa satu ataupun dalam CPMK ke-10, ya kan, mampu mempresentasikan dan mendiskusikan tugas presentasi kelompok dengan baik, yang dimana eh, tema atau judul pertama tentang fungsi dan kewenangan MPR, DPR, dan DPD. Kemudian kelompok yang kedua atau tema yang kedua tentang fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kelompok ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Dan kelompok keempat, temanya adalah sistem pemerintahan presidensial. Ataupun kelompok kelima, sistem partai politik di Indonesia. Dan kelompok terakhir adalah sistem pemilu di Indonesia sampai dengan penyelesaian sengketa pemilu. Artinya, kalau pertemuan pertama sampai dengan sebelum UTS dan pelaksanaan UTS, itu saya akan menjelaskan secara rinci detail sesuai dengan RPS ataupun CPL, CPMK ataupun dalam rencana pembelajaran semester. Setelah UTS, ya kan, kita akan belajar diskusi melalui fokus group discussion dan tema-tema apa yang tadi disampaikan untuk dibuat oleh teman-teman semua. Nanti kita akan laksanakan fokus group discussion bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswi. Dan kemudian setelah itu, akhir dari pertemuan mata kuliah hukum tata negara, kita akan masuk di ujian akhir semester. Seperti apa modelnya? Tentu tertulis kembali melalui kajian input, proses, dan output mahasiswa-mahasiswi harus mampu menguraikan, mengkaji segala bentuk persoalan tentang hukum tata negara atau praktik konstitusi ketatanegaraan atau manajemen ketatanegaraan di negara tercinta kita, negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua apa yang saya sampaikan dimulai RPS
CPL, CPMK sampai dengan menerjemahkan CPMK nomor 1 sampai 12 atau pertemuan 1 sampai dengan ke-12, di UTS sampai dengan UAS, sampai dengan sumber-sumber literasi yang saya berikan bisa dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi semuanya, khusus di mata kuliah Hukum Tata Negara. Demikian dalam persoalan tentang kontrak kuliah ini, ya, di dalam RPS sampai dengan CPL, CPMK sampai menerjemahkan persoalan masalah tentang perkuliahan di mata kuliah Hukum Tata Negara. Selanjutnya, ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, khususnya di Universitas Buana Perjuangan, Universitas Buana Perjuangan memiliki salah satu sistem yang disebut dengan Buana Online Course atau disebut dengan BOC. Apa itu BOC? Menjadi sebuah penyederhanaan konteks perkuliahan secara daring, virtual, yang dimana harus dilakukan dalam perkembangan teknologi hari ini agar mahasiswa-mahasiswi mampu dapat tetap melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Di antaranya di dalam BOC ini, ya kan, tentu isinya, ya kan, di mana mahasiswa bisa langsung mengisi absensi yang sudah dibuka ataupun diberikan dalam proses mata kuliah yang dilaksanakan, yaitu di mata kuliah Hukum Tata Negara, ya kan. Ini di antaranya, ya kan, setelah Anda akan masuk di sistem BOC atau Buana Online Course masing-masing dengan nomor induk mahasiswanya masing-masing, ya kan, Anda bisa mengisi absensi di Buana Online Course ini apabila di Buana Online Course ini sudah dibuka oleh saya selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara ketika proses perkuliahan akan dimulai dan setelah perkuliahan selesai, dan setelah itu absensi saya akan tutup dan dibuka lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Dan kemudian Anda bisa juga mendownload RPS Rencana Pembelajaran Semester atau kontrak belajar ketentuan belajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara juga saya akan lampirkan di Buana Online Course ini, sehingga dalam persoalan teknologi ini lebih menyederhanakan dan memudahkan mahasiswa-mahasiswi langsung bisa mendownload segala apapun yang dosen pengampu berikan di dalam Buana Online Course ini. Kemudian juga dalam Buana Online Course ini, ya kan, setidaknya di antara absensi, ya kan, terus lagi bisa mendownload RPS sampai dengan kontrak belajar ataupun kontrak kuliah. Saya juga sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, setiap pertemuan apa yang saya bahas, tentu saya akan memberikan bahan ajar ataupun materi yang akan disampaikan di Buana Online Course ini dan disimpan di Buana Online Course ini agar bisa mempermudah mahasiswa untuk lebih cepat mendownload setiap materi-materi yang apa saya sampaikan dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara. Itu diantaranya tentang sistem teknologi yang dilahirkan ataupun dimiliki oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya seluruh prodi ataupun fakultas-fakultas lainnya yang ada di Universitas Buana Perjuangan, khususnya mata kuliah Hukum Tata Negara dalam Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk itu, agar lebih afdol dan lebih memiliki hakikat dalam pertemuan pertama ini, kita langsung saja, itu kan, sederhana dalam sisa waktu ini untuk membahas di materi pertama tentang Hukum Tata Negara oleh Dr. Anwar Hidayat SHMH, saya sendiri, yang dimana kita akan masuk ke materi kajian Hukum Tata Negara, ya, melalui pengantar ilmu Hukum Tata Negara yang wajib didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dalam Hukum Tata Negara. Di antaranya bahwa dalam pengantar Hukum Tata Negara ini, ya, negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia, ya kan? Dalam pengantar Hukum Tata Negara bahwa masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu yang anggotanya disatukan bersama untuk tujuan melawan kekuatan eksternal dalam pelaksanaan ketertiban internal. Tentu ketika berbicara negara, ada objek ilmu pengetahuan di dalamnya, ya kan? Secara spesifik, ya kan, menerjemahkan ketika berbicara negara dalam hukum tata negara, dalam praktik konstitusi di dalamnya, kita akan masuk kepada hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu administrasi pemerintahan ataupun public administrasi. Ya kan, di dalamnya ada teoriti, ya kan, kemudian juga ada populasi dan good government dan
lain sebagainya yang diantaranya dalam membahas objek kajian ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara. Nah, ketika berbicara elemen-elemen negara, diantaranya kita akan masuk gitu kan tentang pembubaran negara, seperti mengenai pembentukan dan pembubaran negara, serta mengenai pengakuan atas negara dan pemerintahan, sampai dengan aspek-aspek mengenai kekuasaan negara di dalamnya, yang nanti akan kita uraikan satu persatu, ya kan? Kemudian selanjutnya, dalam The Philosophies of the State, ya kan, bahwa negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia, atau yang disebut dengan human creation, tentang pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikaitkan diorganisasikan secara politik dan disebut body politik atau negara state sebagai society political organisasi. Itu diantaranya tentang philosophy of state, ya kan, di dalam hukum tata negara. Dalam ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Nah, tentu berbicara manajemen praktek negara, sistem konstitusi atau praktik konstitusi ketatanegaraan di negara Republik Indonesia. Kita memasuki bidang hukum tata negara, ya kan? Seperti apa yang disampaikan oleh Wirjono Projodikoro, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum, orang atau bukan orang, dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara, ya kan? Nah, ketika berbicara tentang ilmu hukum tata negara menurut ahli, ya kan, di sini adalah Van Hoppen, yang tentu berasal dari negara Belanda, ya kan, bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya atau secara klasifikasi-klasifikasinya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyat tersendiri-sendiri dalam menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Menurut Paul Scholten, ya kan, hukum tata negara itu tidak lain adalah, ya kan, hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara, karena tidak mungkin negara dibiarkan sendiri, tidak mungkin negara dibiarkan kosong, maka kemudian disebut organisasi negara, ada yang mengisi di dalamnya, dan ada yang menjalankan praktik ketatanegaraannya melalui manajemen ketatanegaraan dalam praktik konstitusinya. Kemudian ini ada beberapa tentang para ahli di dalamnya yang menjelaskan tentang perspektif hukum tata negara. Kita masuk dalam Kusumadi Pujo Swejo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, merumuskan definisi yang panjang tentang hukum tata negara. Menurutnya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum, yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu beserta susunan wewenang tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu sendiri. Nah, sedangkan Muhammad Kusnadi dan Harmaili Ibrahim mengatakan dalam tanda kutip, ya kan, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya masing-masing. Nah, kemudian ketika berbicara ruang lingkup hukum tata negara, kita tadi membahas tentang pengertian sedikit tentang hukum tata negara, kita akan masuk kepada ruang lingkup hukum tata negara itu sendiri. Ketika berbicara hukum dan konstitusi, konstitusi dan hukum, ya kan, tentu terbagi menjadi dua, ya kan, ada hukum privat dan hukum publik. Ketika berbicara hukum privat dan hukum publik, kita akan masuk pada hukum pidana dan hukum negara, ya kan. Ketika berbicara hukum negara di dalamnya, tentu ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, atau hukum acara tata usaha negara. Di dalam hukum tata negara itu sendiri, ya kan, apa yang tadi disampaikan dalam pengertian, ya kan, secara spesifik di dalam kajian hukum tata negara dalam sistem praktek ketatanegaraan, kita akan masuk kepada bentuk negara Indonesia seperti apa, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia seperti apa, bentuk pemerintahan negara Indonesia seperti apa,
bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia seperti apa, sampai dengan sistem pemilu dan sampai penyelesaian sengketa pemilunya. Kita akan membahas semua dan seluruhnya dalam kajian hukum tata negara, dalam memahami konteks hukum tata negara dalam sistem praktek ketatanegaraan di Indonesia. Itu diantaranya apa yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini, dimulai daripada kontrak kuliah, capaian pembelajaran, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, sampai dengan sub CPMK 1 sampai ke 12, dan saya terjemahkan dari pertemuan pertama sampai dengan UTS, evaluasi UTS, sampai dengan kita sepakat untuk membahas segala bentuk tema yang dibuat secara kelompok masing-masing mahasiswa, dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok-kelompok lainnya untuk dilaksanakan fokus group discussion. Di sanalah menjadi wahana secara ilmiah yang kita akan laksanakan untuk mendiskusikan negara ini dalam literasi ilmiah di pertemuan mata kuliah hukum tata negara bersama saya, Dr. Anwar Hidayat, SHMH. Mohon maaf ya apabila apa yang saya sampaikan tidak memuaskan. Ya kan? Mohon maaf juga ada salah kata ataupun salah bahasa dan ucapan dari saya, karena saya bukan merupakan makhluk yang paling sempurna. Kemudian materi yang tadi saya sampaikan dimulai pengertian dan ruang lingkup itu merupakan menjadi dasar pertemuan kita. Salam takjim dan salam silaturahmi dari saya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Dan kebahagiaan. Untuk itu, sampai berjumpa di minggu depan di pertemuan kedua di pembahasan kajian mata kuliah hukum tata negara dengan materi-materi selanjutnya. Tentu bersama saya, Dr. Anwar Hidayat, SHMH. Saya izin pamit. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.